Baik, shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih. Kita jumpa lagi dalam Devotion from Home bersama saya Pastor JC Karawan. Dan saya percaya keadaan saudara baik-baik. Ya, saya berdoa keluargamu juga, ya pekerjaan, bisnis, semuanya saya percaya dalam controlling, dalam campur tangan Tuhan. Nah, Devotion from Home pagi hari ini saya ingin membawakan seri masih yang minggu lalu, Absolute Surrender. Absolute surrender, jadi berserah sepenuhnya. Kalau yang lalu kita belajar mengenai, saudara ingat mengenai siapa? Zakheus, ya, lost and found, di mana Zakheus menjadi VIP-nya Tuhan, VIP-nya Allah. Contoh yang lain juga perempuan yang sakit pendarahan, dia menjadi VIP-nya Tuhan. Nah, kali ini kita belajar hal yang kontras sedikit, saudara, mengenai seseorang yang merasa VIP, artinya merasa diri penting. Ya, bukan Tuhan melihat dia penting, tapi dia merasa diri penting. Siapakah tokoh ini? Dan kita akan belajar di Markus 10, saudara. Ceritanya saudara biasa. Saudara sering baca Alkitab cerita ini. Saya juga diberkati sewaktu saya ulang-ulang membacanya. Dan saya percaya pagi hari ini saudara pun diberkati Tuhan. Nah, saya memberi judul adalah perkataan Yesus yang mengecewakan. Perkataan Yesus yang mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Kita akan belajar. Mari buka Alkitab saudara di Markus 10 dan saya ingin eksposisi ayat per ayat. Ya, karena ini mengingat waktu dan saya percaya di akhirnya nanti saudara bisa mengerti dan saudara bisa mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan. Cerita mengenai orang muda yang kaya. Nah, saudara ingat, orang muda yang kaya, Pastor Yesi. Ya, orang muda yang kaya. Sering kali kita dengar cerita ini. Tapi kita akan bahas lagi, belajar lagi. Dan biar Roh Kudus memberikan pencerahan kepada saudara dan saya juga pagi hari ini. Markus 10, ayat 17 sampai dengan 23. Mari kita lihat ayat per ayat. Dan saya langsung mau aplikasikan kepada hidup kita. Ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Anak muda yang kaya. Saudara, dia smart, dia kaya. Dikatakan kalau dalam cerita ini nanti kalau saudara lihat akhirnya bahwa dia juga pelayan di gereja. Mungkin dia pemimpin kaum muda. Dan latar belakang dia mungkin orang yang baik-baik, orang yang beragama, taat beragama. Tidak buat salah. Mungkin orang tuanya adalah orang saleh. Orang-orang yang takut akan Allah. Dan saudara, dia disebut mungkin anak mami nggak buat kejahatan. Tetapi semuanya itu dia aktif. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang kosong. Ya, ada sesuatu. Aktivitas rohaninya tidak membawa dia dekat dengan Tuhan. Tidak, saudara. Dan dia kosong dalam dirinya. Seperti donat, lagu sekolah minggu. Like a donut. Ada kosong, ada bolong di tengahnya. Karena itu Alkitab berkata, cerita ini dia berlari-lari menghampiri Yesus. Dan langsung berlutut di hadapan Yesus. Dan memberikan satu pertanyaan. Apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Ingat, apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Perbuat, berarti dia mau. Yesus tolong ajarkan kepada saya untuk saya melakukan sesuatu. Perbuatan. Perbuatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita. Amin. Di dalam kekristenan saudara tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Alkitab berkata semua manusia sudah berdosa. Saya berdosa, saudara berdosa. Terus kenapa saya bisa diselamatkan? Hebatnya kekristenan bahwa, makanya saya bilang bukan sekedar agama. Kalau agama manusia cari Tuhan. Kalau kekristenan Allah menjadi manusia. Allah mencari manusia. Allah mencari saudara dan saya. Dia mencari Zakheus. Sebenarnya dia juga mencari orang muda yang kaya ini. Dia membayar kita dengan darahnya yang mahal. Tidak ada andil kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan usaha kita. Tetapi anak muda yang kaya ini berusaha. Dengan agamanya. Dengan keyakinannya sebagai Judaisme sejati. Dia baik, dia melakukan hukum-hukum. Tapi dia tahu ada yang kosong dalam dirinya. Karena itu dia datang dan berlutut di hadapan Tuhan. Luar biasa ya saudara, berlutut saudara. Saudara bayangkan kalau sekarang ada seorang berlari di gereja. Kemudian dia datang pagi-pagi, kemudian dia berlutut.
Wow, dengan catatan mau minta informasi, minta pengetahuan. Nah, orang ini meminta informasi kepada Yesus bagaimana caranya dia memperoleh hidup yang kekal. Dan berharap Yesus memberikan seperangkat data-data bagaimana caranya dia melakukan perbuatan-perbuatan untuk menambah kerohaniannya, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak sedikit orang Kristen sekarang seperti ini. Dan tidak sedikit akhirnya pendeta, hamba-hamba Tuhan memberikan data-data, menuntut apa yang diminta oleh orang ini, informasi-informasi. Sehingga sepertinya orang pulang mendapatkan data, mendapatkan informasi yang dia perlukan. Saudara, kekristenan bukan berbicara mengenai informasi dan data. Tapi bagaimana saudara ditransformasi, mengalami changing life, kehidupan yang berubah. Sewaktu seseorang bertemu dengan Yesus, hidupnya harus berubah. Bukan mendapatkan segudang data, bukan informasi, tapi tidak menjadikan dirinya menjadi transformasi. Yesus mau saudara dan saya mengalami transformasi. Seperti Sakeus ditransformasi. Sebenarnya anak muda yang kaya ini butuh transformasi, bukan informasi. Bukan minta segudang data kepada Yesus untuk berbuat baik. Saudara, luar biasa kalau kita belajar ayat ini. Ayat 18 berkata, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Hanya Allah saja yang baik. Orang muda ini tidak kenal siapa Yesus. Dia hanya melihat Yesus sebagai guru. Sebagai seorang yang penting untuk menambah informasi rohaninya. Tapi dia nggak melihat Yesus sebagai Mesias. Kalau dia orang memang agamanya benar, Judaisme sejati, ya saudara, pengikut Yahweh pada waktu itu, tentu dia mengenal dan dia tahu siapa yang berdiri di hadapan dia itu. Dia adalah Mesias. Makanya Yesus berkata bahwa hanya Allah saja yang baik. Yesus mau memperlihatkan kepada dia, saudara, bahwa yang berdiri di hadapan dia bukan hanya sekedar manusia, tapi Yesus itulah Allah sendiri. Jawaban daripada kebutuhan anak muda ini. Jawaban daripada saudara dan saya juga. Ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Saudara lihat, saya menarik sekali karena Yesus langsung mengatakan engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Saudara, Yesus tahu. Dia rohaniawan. Karena Yesus berkata engkau pasti tahu. Dia kenal. Yesus kenal seperti dia kenal Sakeus. Seperti dia kenal ini anak muda yang kaya ini. Dan dia mengenal saudara dan saya. Engkau tahu perintah Allah. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh, Yesus memberikan hukum-hukum ini kepada dia. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia mau mengatakan begini bahwa apa yang kau katakan itu saya sudah melakukan. Dan itu biasa buat saya. Dan dia memperlihatkan kepada Yesus, mau mengajar kepada Yesus. Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini rohani? Sejak muda, kalau dia muda berarti dia masih remaja. Bahkan dari sekolah minggu, dia terdidik baik, dia anak mami. Dia nggak pernah berbuat dosa sepertinya. Dan dia merasa dirinya orang baik-baik saja. Saudara berhati-hati, saudara merasa diri saudara baik. Karena Alkitab berkata nggak ada orang yang benar. Semua kita sudah berbuat dosa. Semua kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika seseorang mendatang kepada Yesus dan berkata bahwa dia orang rohani. Bahwa dia sudah melakukan semua perbuatan-perbuatan baik. Sebenarnya dia belum tahu apa-apa. Dia belum mengerti konsep kenapa dia perlu diselamatkan. Dia hanya mau menimba ilmu. Hanya mau menambah pengetahuan kerohaniannya. Seperti itu. Dia menjadikan Yesus guru. Saudara ingat ya. Hanya mau mendapatkan informasi dan berharap Yesus memberikan data-data rohani kepada dia. Sekali lagi saya mau katakan. Saudara, orang Kristen, orang ini, kita, saudara dan saya, bukan hanya mendapatkan seperangkat informasi, tetapi kita harus mengalami transformasi. Amin, saudara. Jadi tugas hamba Tuhan bukan memberikan data kepada saudara, seperangkat data untuk memenuhi tuntutan informasi saudara. Tapi kami memberitakan Kristus, kami memberitakan salib Yesus, memberitakan kehidupan buat saudara. Bukan mengenai pengetahuan saudara saja. Saudara, orang ini berkata, saya sudah melakukan semua itu.
Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Saudara lihat, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus prihatin. Yesus tiba-tiba berhenti dan memandang dia. Yesus bukan marah kepada orang ini. Yesus bukan mengatakan, sok tahu kamu. Tapi Yesus menaruh belas kasihan. Bahwa ternyata orang ini mengejar kerohanian, bentuk-bentuk rohani. Bukan mencari Yesus. Dia datang kepada Yesus dengan memperlihatkan kekayaan dia, kerohanian dia. Hal-hal yang luar biasa, pelayanan dia, ministrinya. Dan dia memerlukan Yesus. Hanya meminta tangan Yesus sebenarnya. Minta pertolongan Yesus, ajar dia. Supaya semua kekayaannya, semua kecakapan dia, semua pelayanan dia ditolong oleh Tuhan. Ditopang oleh Tuhan. Mungkin kalau dia bisa mengatakan mau pulang dan tolong doakan saya Yesus. Mencari tangan Tuhan. Tidak sedikit sekarang orang kita datang ke gereja. Kita melakukan hal rohani. Kita mencari tangan Tuhan. Kita hanya mencari pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan menjaga keluarga kita. Tuhan menjaga kekayaan kita. Tuhan menjaga pelayanan kita. Tuhan menjaga reputasi kita. Tuhan menjaga jabatan kita. Tolong saya Pak Pendeta. Tolong doakan. Tuhan Yesus tolong jaga semua ini. Tapi dia tidak mencari wajah Tuhan. Kita mencari tangan Tuhan. Dan kita nggak mencari wajah Tuhan. Tuhan mau face to face bertemu dengan saudara dan saya setiap hari. Dia memberikan senyum yang baik kepada saudara. Mencari wajah Tuhan. Bukan sekedar mencari tangan Tuhan. Bukan sekedar mencari pertolongan Tuhan. Tapi membangun hubungan dengan Tuhan. Sebagai anak dengan Bapa. Kalau saudara sudah menerima roh keputraan yang minggu lalu saya katakan. Sonship itu sendiri. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Hanya satu lagi kekuranganmu. Saudara, apa itu? Ya, saudara, mana yang baik? Hampir salah atau hampir benar? Hampir salah berarti benar. Hampir benar berarti salah. Hanya satu kekurangan orang ini. Tuhan mengatakan. Itu yang lain bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk sudah oke. Ketaatan-ketaatan dia melakukan semua ini udah baik. Tetapi dia nggak mengerti kenapa dia melakukan itu. Dan sekarang dia bertemu dengan seseorang. Seorang gembala yang agung. Allah yang besar itu. Yang berdiri di depan dia. Dia tidak mengenal saudara. Yesus berkata seperti ini. Hanya satu. Jual semuanya. Bagi-bagikan kepada orang miskin. Dia nggak mau, saudara. Dan ikutlah aku. Jual semua, bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan ikutlah aku. Saudara, karena pada zaman Yesus begitu banyak orang-orang miskin. Saudara lihat di sinagog-sinagog, di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa. Dan Yesus saudara punya prihatin. Punya rasa kasih kepada orang-orang miskin ini. Dan orang yang kaya ini, kalau memang dia kaya, waktu Yesus berkata juallah segala milikmu, mungkin dia berkata aku mau jual. Seperti Sakeus kemarin, aku mau memberi. Itu kesadaran, itu pertobatan. Aku memberi setengah dari hartaku dan membayar 4 kali lipat dari orang yang aku peras. Tapi orang muda yang kaya ini, saudara, apakah dia kaya? Walaupun dia bergelimang harta, no, dia tidak kaya. Karena orang yang kaya adalah orang yang memberi. Generosity, orang yang kaya adalah orang yang mau memberi. Tapi orang muda yang kaya, yang menahan hartanya, yang menimbun hartanya, dia bukan orang yang kaya. Dia orang yang selfish. Dia orang yang mementingkan dirinya sendiri. Who cares dengan orang lain? Kalau aku ke gereja hanya untuk supaya keluargaku diberkati, supaya jabatanku dijaga, supaya kekayaanku bertambah, supaya aku makin tambah pintar dengan firman Tuhan. Bukan seperti itu. Amin saudara. Jadi dia tidak kaya. Yesus berkata kalau ini satu yang menghalangi dia.
Semua yang dia miliki, reputasi, jabatan, kekayaan, harta, semua kecakapan dia, ini yang menghalangi dia. Ini yang dia nomor satukan, bukan Tuhan. Tuhan bukan jadi prioritas, pelayanannya jadi prioritas. Kerohaniannya jadi prioritas, bukan Yesus jadi prioritas. Yesus mau balik dan dia berkata, jual semua itu, artinya lepaskan semuanya itu. Aku yang memberikan kamu kekayaan, aku yang memberikan kamu jabatan, aku yang memberikan promosi buat kamu, aku yang menjaga kamu. Kalau kamu lepas ini, kamu mendapatkan aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Akulah. Karena akulah, kamu mendapatkan semuanya ini. Hanya saudara percaya. Lepaskan ini dan mengikuti Yesus. Saudara, ini bukan berbicara mengenai Yesus mau mengambil hartanya dan kita menjadi miskin. Bukan. Bukan berarti orang kaya ini harus menjadi miskin kemudian susah. Hidup susah kemudian menderita dan mengikuti Yesus. Bukan juga penderitaan yang seperti itu. Dan bukan miskin secara materi seperti ini. Kalau saudara kaya, puji Tuhan. Saudara pintar, puji Tuhan. Saudara aktif, puji Tuhan. Tetapi itu bukan menggantikan Yesus sebagai yang pertama. Yesus mau mengatakan itu yang kedua. Itu sifatnya temporal. Itu sifatnya sementara. Amin. Setelah nanti berakhir hidup dalam dunia ini, setiap siapapun orang Kristen sebenarnya pun kita datang dengan telanjang, kita pun pulang dengan telanjang. Waktu saudara dipanggil Tuhan, setiap orang dipanggil Tuhan, semua orang akan mati. Dan saudara, apa yang kita bawa? Nggak ada. Kita nggak bawa harta, kita nggak bawa jabatan, kita nggak bawa kekayaan, kita nggak bawa reputasi kita nggak bawa pelayanan kita, even kita pendeta. Even saya pendeta, saya nggak ada apa-apanya. Semuanya kita akan kembali. Dan kita nggak bawa apa-apa. Nah, orang Kristen masih mending lah. Amin. Bawa jas, pakai sepatu, bawa Alkitab pula. Walaupun Alkitab itu nggak pernah dibaca-baca selama dia hidup. Tapi dibawa di peti mati. Jarang pakai sepatu, tapi mungkin nanti kasih sepatu lah. Saudara, apa yang kita bawa? Nah, anak muda yang kaya seperti ini. Yesus sedang berhadapan dengan orang ini. Dan sekali lagi saya mengatakan, ini kisah nyata. Jadi ini bukan fiktif, ini kisah yang disaksikan oleh murid-muridnya. Amin. Ini bukan perumpamaan. Atau ini bukan kitab nubuatan yang bisa ditafsir kiri dan kanan. Kita punya penafsiran yang berbeda. Tapi ini kisah yang harus kita pelajari, yang kita bisa aplikasi menjadi contoh bagi kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita mengerti absolute surrender ini. Makanya saya mengatakan judul firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus mengecewakan. Karena kenapa? Yesus berkata, dan jual dan ikutlah aku. Siapa yang mengikuti Yesus? Dia nggak percaya kepada Yesus. Berarti dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenal Yesus. Ayat 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Mendengar perkataan Yesus, ia menjadi kecewa sebab banyak hartanya. Makanya judul ini adalah perkataan Yesus yang mengecewakan. Tidak sedikit orang yang datang ke gereja mencari hal rohani yang tadi dengan kebutuhan selfish itu. Kemudian begitu ada perkataan yang cukup keras. Begitu seperti ada perkataan yang tidak kompromi. Saudara juga mungkin akan kecewa dengan firman Tuhan yang dibagikan di mimbar. Nah, saudara berkata, bukan ini yang aku cari. Aku butuh yang enak-enak. Seringkali kita orang Kristen mau konsumtif, mau yang enak-enak, yang sedap didengar. Mungkin benar firman Tuhan berkata itu. Tapi kita gak mau bayar harganya. Kita mau semuanya buat kita. Kita gak peduli dengan orang lain. Kita gak peduli dengan Yesus. Kekristenan hanya agama. Yesus hanya penolong. Yesus hanya untuk menolong dan meng-covering kehidupan saya. Yesus untuk menjadi guard, menjadi penjaga. Semua prestasi, reputasi, jabatan. Pelayanan saya. No, saudara. He's the Lord. He's the Master. Dia memerintah dalam hidupmu. Dia controlling dan dia memegang kendali dalam kehidupan saudara dan saya. Anak muda yang kaya ini menjadi kecewa. Ayat yang ke-23. Lalu Yesus, ya, kenapa dia kecewa? Kecewa dengan sedih. Sudah kecewa, sedih pula. Sebab apa? Banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Sukar. Amin, saudara.
Nah, pesan pelajaran minggu ini, saya mau beritahu kepada saudara bahwa Yesus mau saudara dan saya, anak muda ini percaya total kepada Dia. Amin. Sebab saudara sekali VIP-nya Tuhan. Tapi anak muda ini merasa VIP. Seringkali kita seperti ini. Mari kita rubah hidup kita. Bukan orang Kristen yang mendapatkan informasi, yang mencari informasi dan data-data. Tapi menjadi orang Kristen yang mengalami transformasi. Hidup yang diubahkan. Itu namanya waktu Tuhan buat saudara. Saya berdoa pagi hari ini Tuhan Yesus. Supaya saudara-saudara yang menyaksikan program ini, Devotion from Home, mengalami transformasi rohani. Hidupnya diubahkan. Setiap perkataan-perkataan firman itu, walaupun itu membentuk kami, membuat daging kami tidak enak, membuat daging kami sakit, tapi menghidupkan kerohanian kami, mentransformasikan kami. Tuhan, kami tidak mau kecewa. Karena firman Tuhan itu mengajar kami, firman Tuhan itu mendidik kami, firman Tuhan itu menegur kami. Supaya kami sungguh-sungguh memperoleh kehidupan seperti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan saudaraku, kalau saudara merasa saudara perlu untuk berubah cara berpikir dan hidupmu, terimalah Yesus sebagai Tuhan. Jangan hanya mencari tangannya, tapi mencarilah wajahnya setiap hari. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Segala hormat dan puji-pujian bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. God bless you.